Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Pada video kali ini saya akan mendemokan tentang bagaimana cara melakukan scraping data pada situs berita online gitu ya. Bahasa pemrograman yang digunakan pada tutorial ini adalah bahasa pemrograman Python dan saya menjalankannya pada Google Colab gitu ya. Situs berita yang akan kita gunakan pada video kali ini adalah situs detik.com gitu. Nah, sebelum kita melakukan scraping data, terlebih dahulu kita harus menentukan data apa aja sih yang ingin kita ambil gitu dari si detik.com itu gitu. Nah, pada video kali ini saya akan mengambil 4 elemen, yaitu ada judul berita, kemudian tanggal publish, selanjutnya ada link, dan yang terakhir adalah konten gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kira-kira data yang kita butuhkan itu terdapat pada tag apa gitu ya. Jadi di dalam sebuah website itu kan terdiri dari beberapa tag gitu ya. Nah, kita harus mengetahui kira-kira judul berita itu pada situs detik.com itu tersimpan atau terbungkus menggunakan tag apa gitu. Nah, selanjutnya kita kunjungi dulu situs berita detik.com. Kurang lebih tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya saya ingin membuat sebuah penelitian tentang pemodelan topik gitu. Nah, saya ingin menggunakan dataset dari data berita gitu, berita tentang pemilu 2024. Nah, kita tinggal input aja di sini keywordnya, yaitu pemilu 2024. Nah, dia akan muncul kumpulan berita-berita yang terdapat atau mengandung keyword pemilu 2024. Di sini terdapat sekitar 8.767 berita yang terdapat keyword pemilu 2024. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada hal yang menurut saya itu termasuk penting gitu, yaitu tentang URL atau link dari keyword yang ingin kita scrap datanya gitu. Jadi kemarin saya sempat menemui kasus gitu. Jadi sangat sensitif sekali ya. Jadi nggak begitu banyak perbedaan linknya, tapi ketika di load dia tidak menampilkan output data sesuai yang saya inginkan gitu. Dia codingnya ketika di running berhasil gitu, dia berhasil nge-scrap data sekitar 5.000 sampai 8.000 berita gitu. Cuman yang dia scrap itu bukan data yang seperti saya inginkan. Misalkan saya ingin menyerap data pemilu 2024 gitu kan, yang data artikel yang mengandung keyword 2024, pemilu 2024. Tapi yang dia scraping itu beritanya random gitu. Jadi harusnya kan seperti ini ya, urutan beritanya ada dimulai dari artikel 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu. Nah, yang dia lakukan si codingan hasilkan outputnya itu beritanya random, jadi macam-macam, tidak sesuai ini. Setelah saya cross check berkali-kali, ternyata ada kesalahan pada linknya gitu. Nanti saya akan jelaskan di bagian codingannya kenapa kita harus URL mana yang harus kita perhatikan gitu. Nanti dijelaskan di bagian situ. Kemudian untuk mengetahui tadi informasi atau data-data apa saja yang kita butuhkan pada scraping kali ini, kita kan ada membutuhkan judul berita, kemudian tanggal, link, dan yang terakhir adalah konten. Nah, di sini kan terdapat list beritanya gitu ya. List berita ini terdiri dari judul berita, tanggal, kemudian ada namanya high click ya kalau nggak salah. Yang ini kalau salah ya mohon maaf, saya kurang tahu soalnya. Nah, tapi dia kan belum ada kontennya gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita bisa mengetahui kira-kira judul berita ini
terdapat pada tag apa itu dengan cara klik kanan kemudian inspect. Nah, mana dia? Ini list media, dia ada di sini. Tuh kan, ketika kita kursornya arahkan ke sini, maka dia akan ngeblok seluruh elemen list berita gitu. Ketika kita di sini kan dia akan ngeblok di sini, dia akan ngeblok bagian atas, search dia bagian atas gitu. Jadi nah nanti salah satu tag yang akan kita gunakan adalah tag list media underscore rows list dash berita gitu. Satu. Kemudian artikel ini kan masih berbentuk list gitu ya, artinya si tag ini itu kan masih menyimpan banyak artikel gitu. Jadi kita membutuhkan satu tag lagi, yaitu tag artikel. Nah, nanti tag artikel itu ya yang akan membungkus satu artikel gitu. Satu artikel itu dibungkus dengan tag artikel gitu ya. Jadi misalkan ini artikel saling serang Fahri Hamzah versus Koalisi Perubahan, itu kan satu tag artikel. Kemudian selanjutnya tag artikel yang lain gitu. Nah, tapi di sini kan cuma berisi tag artikel ini kan cuma berisi link dan headline gitu ya. Kita coba buka link dan headline gitu. Nah, title atau judul gitu. Sama paragraf ini apa sih istilahnya nyebutnya, highlight ya, itu kalau nggak salah highlightnya. Dan kita kalau mau ambil kontennya itu dari mana? Dengan cara kita buka dulu salah satu misalkan contoh dari artikel ini, kita buka linknya tab. Nah, kalau sudah, nanti dia akan muncul keseluruhannya, maksudnya ada judul berita, ada tanggal, dan ada konten gitu kan. Nah, yang kita butuhkan kan sekarang tinggal kontennya gitu ya. Jadi si konten itu terbungkus dalam tag apa gitu pada situs detik.com itu. Bagaimana caranya? Seperti langkah sebelumnya, yaitu dengan cara klik kanan kemudian klik inspect. Nah, nanti akan muncul ada, jadi si konten itu dibungkus oleh div class detail underscore body dash tag itp underscore body content gitu. Jadi nanti kita membutuhkan 3 buah tag HTML, yaitu yang pertama adalah list media underscore row list dash berita, kemudian tag artikel, dan yang ketiga adalah tag detail underscore body dash tag itp underscore body content, ITP ya harusnya baca ITP underscore body content. Oke, kalau kita udah mengetahui tag-tag apa saja yang kita butuhkan, selanjutnya kita beralih ke codingannya gitu. Nah, untuk melakukan scraping kita membutuhkan beberapa library dan beberapa fungsi Python gitu ya. Salah satunya ada import request. Import request itu dijalankan untuk melakukan request ke HTML gitu. Kemudian import beautiful shop itu digunakan untuk melakukan scraping data. Dia merupakan library gitu ya. Yang ketiga ada import datetime. Nah, ini digunakan untuk mengambil data beritanya. Dan yang terakhir adalah import CSV. Import CSV ini nanti digunakan untuk menyimpan data yang sudah berhasil kita scraping. Nah, nanti datanya itu disimpan dalam bentuk CSV. Selanjutnya ada kita membuat sebuah variabel namanya heads. Heads ini nanti berisi tentang agent user. Nah, agent user itu apa? Agent user itu secara mudahnya itu dapat kita pahami sebagai permintaan gitu ya, permintaan dari si web kita, web browser ke si web server gitu. Jadi
supaya si web server itu menampilkan konten yang dia miliki sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Jadi si web server itu tahu browser dan sistem operasi apa yang kita gunakan gitu. Jadi misalkan saya menggunakan Mac gitu kan, kemudian saya melakukan permintaan kepada si Detik News sebagai web server. Jadi saya melakukan permintaan seperti ini, Detik News tolong dong tampilin saya konten berita dengan keyword pemilu 2022 gitu. Nanti si Detik News atau web server dia udah tahu gitu, dia tahu kalau saya tuh pakai Mac gitu, kemudian saya pakai browsernya saya pakai, misalkan saya pakai Chrome gitu. Jadi nanti dia akan menampilkan konten-konten yang dia miliki itu sesuai dengan sistem operasi dan browser yang kita gunakan gitu. Jadi misalkan teman-teman pakai Windows, maka si konten itu akan ditampilkan sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Tentunya kan antara satu sistem operasi dengan sistem operasi yang lain akan terdapat perbedaan gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel script detik. Nah, di dalam variabel script detik ini kita akan buat looping, yaitu yang berisi tentang URL yang tadi saya bahas. URL ini adalah sesuatu yang sangat tricky gitu ya, sensitif sekali. Kalau kita salah nanti akan berdampak pada hasil scraping yang kita hasilkan gitu. Jadi output dari si scraping itu nanti bisa tidak sesuai apa yang kita inginkan begitu. Jadi pertama kita copy dulu untuk link keywordnya kan. Jadi kita ingin mencari berita artikel dengan query pemilu 2024. Kita perhatikan pada contoh sebelumnya. Di sini kita memasukkan mencari berita dengan query pemilu 2024. Nah, ini perhatikan di bagian ini. Jadi kita akan mengurutkan berdasarkan waktu dan page atau halaman mana ya. Halaman ini kan si detiknya itu kan punya 8.767 artikel ya, dan dia kan tersimpan di dalam beberapa page gitu, nggak mungkin ditampilkan dalam satu halaman page, itu nanti scrollnya panjang banget gitu kan. Nah, ini nanti ada beberapa page gitu kan. Jadi si 8.767 artikel itu akan tersimpan pada puluhan atau bahkan ratusan page gitu. Makanya di sini perintahnya adalah diurutkan berdasarkan waktu dan halaman gitu. Waktunya itu yang paling terbaru sampai yang terakhir gitu. Jadi di sini di pastenya itu sampai 2024. Jadi kan di sini ada mana tadi sebentar. Nah, di sini kan dia ada detik search query pemilu 24. Nah, ini sampai 24 aja gitu. Set 2 itu dia menandakan halamannya gitu. Perhatikan hanya sampai ini ya, 2024 gitu. Selanjutnya ditambahin kode ini, dan sort by sama dengan time and page gitu kan. Nah, sama dengannya itu nggak usah diisi. Isinya di mana nanti? Ya isinya di sini nanti saat kita memanggil si variabelnya gitu. Saat nanti kita munculkan di sini jumlah halamannya. Bagaimana cara kita mengetahui 8.767 itu ada di berapa page gitu? Nah, itu mudah caranya ya. Saya menggunakan trik sederhana. Ini izin saya close dulu. Kita ganti aja di sini. Ini saya belum tahu cara yang paling cepatnya itu ya, yang paling baik dan benarnya, tapi saya pakai cara seperti ini.
Jadi saya akan memasukkan angka sebanyak mungkin gitu, angka site ID-nya itu sebanyak mungkin supaya saya tahu kira-kira halaman terakhir dari artikel ini ada di page berapa gitu. Saya masukkan aja misalkan 1000. Nah, dia sudah dia nggak menampilkan hasil, artinya nggak ada gitu kan. Misalkan 700 muncul nggak? Oh enggak. 500 muncul nggak? Coba 400. Oh, kok nggak mau dia? Sebentar, coba saya ulangi. Oh, sorry, tadi salah link ya. Itu kemarin itu kesalahannya seperti itu, jadi harus diulangi lagi. Coba kita ulangi lagi ya, biar sama-sama paham. Pemilu 2024. Nah ini, coba kita masukin 100. Nggak muncul. Nah, harus short, berarti harus ini. Coba kita masukin. Oh, nggak muncul ya? Kenapa dia tidak mau muncul? Sebentar. Oke. Ini kok dia tidak mau? Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Coba kita pakai ini ya. Kemarin worth it, sekarang nggak jalan. Oke, baik, kita coba masukin 10. Oh iya, ini berarti pakai yang itu aja. Misalkan, nah, kita langsung masukin 1000 ya. Nah, ya seperti ini. Sengaja nggak bakal saya skip gitu ya, errornya biar sama-sama tahu gitu. Saya juga kemarin kasusnya seperti ini, mengalami kebingungan kok nggak muncul gitu. Jadi harus kita ingat link URL-nya itu harus benar gitu. Kalau enggak ya kayak tadi tuh, dia kok bisa nggak muncul ya gitu. Nah, ini harus digarisbawahi. Kita cukup nge-paste-nya itu sampai keyword kata yang terakhir, kemudian ditambahin dan and sort by sama dengan time and page sama dengan gitu. Nanti setelah sama dengan baru kita masukin page-nya berapa, 1000 kan. Hasil pencarian pemilu 2024 ditemukan gak ada. Halaman yang terakhir muncul adalah halaman 975. Kita klik, muncul nggak? Nah, 974. Jadi nanti kita cukup menginputkan di sini jumlah halamannya itu 974 begitu, atau 975, tapi baiknya sih 974 langsung. Nah, kemudian di sini kita balik lagi ke yang atas. Di sini langsung kita masukin aja. Ini bisa dipahami ya harusnya. Untuk G itu adalah variabel yang kita tentukan sendiri. Kemudian kita di sini memasukkan rec ini adalah request yang kita impor sebelumnya gitu kan. Kita kan
sebelumnya mengimport request dengan alias rec gitu. Jadi ini rec get URL heads.text gitu. Heads-nya itu yang ini. Kemudian shop itu beautiful kita definisikan sebagai variabel untuk menyimpan data dari beautiful shop yang terdiri dari data G gitu ya. Kemudian li. Nah, ini li adalah list berita, tag list berita yang tadi ada di detik.com. Kemudian lin itu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan artikelnya itu. Jadi kan di dalam list tadi itu, list ini kan dia halaman ini kan terdiri dari beberapa list itu ya. Dan setiap artikel itu kan, setiap list ini kan terdiri dari beberapa artikel. Ini artikel 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Jadi nanti disimpan di sini gitu. Find all dari setiap list artikel yang ada di list ini gitu. Kemudian kita bikin perulangan lagi atau looping lagi. Di sini ada link itu untuk menyimpan linknya gitu. Date itu adalah digunakan untuk menyimpan tanggal publish beritanya gitu. Jadi kemudian teksnya di replace WB dan detik newsnya itu di replace gitu. Dan di sini ada headline itu untuk menyimpan judul berita. Jadi kan di sini ada headline, sebentar di mana headline, kita coba buka sini ya. Nah, si headline itu kan berada di tag H2 gitu ya. Jadi di sini ditulislah H2 gitu. Kemudian diimport lagi yang atas, variable G dipanggil, variable shop juga dipanggil. Kemudian konten ini adalah shop. Ini kan shop adalah beautiful shop itu untuk melakukan scraping itu. Kemudian find all, mencari semua di dalam div class detail underscore body dash tag itp underscore body content gitu. Nanti kita bikin perulangan lagi, x sama dengan x find all p dalam paragraf gitu. Tadi kan ini ada di tag paragraf ya, yang tadi. Nah, ini kan dia ada di tag paragraf begitu. Kemudian di sini adalah konten. Di dalam konten atau artikel itu kan kadang ada iklan ya. Nah, dia dihapus iklannya. Jadi kalau ada iklan itu dihapus, kemudian digantikan dengan scroll berita selanjutnya begitu. Kemudian terakhir yaitu menyimpan hasil scrapingnya ke dalam file CSV yang kita beri nama misalkan di sini politik.csv gitu ya. Setelah itu kita run dan di sini dimasukkan. Nah, karena ini kan cuma tutorial, jadi saya nggak usah banyak-banyak gitu ya, kan biar nggak lama gitu. Kalau saya tulis semua sampai berapa tadi, 974 itu 44 page saya running gitu, itu bisa makan waktu berjam-jam gitu. Jadi karena ini buat tutorial aja, jadi saya akan memasukkan 3 halaman aja. Kita coba ya dari atas. Nah, download berhasil. Harus diingat baik-baik ya teman-teman, maksudnya perlu diingat, harus diingat malah dengan baik gitu, link URL-nya dengan benar gitu, supaya si data itu nanti dapat di scraping dengan benar gitu, jadi nggak salah, maksudnya beritanya nggak random. Nah, kemudian running yang scrap detik agak lama, 3 aja agak lama gitu. Salah satu trik yang bisa kita gunakan untuk memastikan apakah data yang sudah berhasil kita scrap itu sudah sesuai dengan keinginan atau belum, kita bisa mengisi di sini gitu, nilai scrapnya itu halamannya yang paling kecil dulu aja gitu. Kan tadi ada sekitar 970
halaman ya. Kalau kita langsung load ke sini, masukin di sini ya value-nya 974 halaman, nanti kan dia bakal ngeload lama banget. Takutnya kita udah masukin seluruh halamannya sesuai dengan value yang di sini 974, ternyata data yang kita script tuh nggak sesuai. Nah itu kan repot gitu ya, kita udah nunggu berjam-jam ternyata data yang script itu nggak sesuai. Kita bisa pakai cara masukin nilai yang paling kecil, kemudian di load, kita lihat hasilnya hasilnya sesuai nggak sama list berita yang kita harapkan gitu. Kayak misalnya di sini, ini berapa sih halaman. Nah ini saling serang Fahri Hamzah versus Koalisi Perubahan, Bawaslu Pacitan Plototin Netrasi ASN. Kita cek di sini, saling serang, Bawaslu singgung, kemudian Fahri Hamzah, AHY singgung. Udah sesuai ya, artinya kode yang kita jalankan dan link yang kita gunakan itu kemungkinan besar udah sesuai gitu. Nanti bisa dicek untuk beberapa halaman, misalkan 2 atau 3 halaman gitu ya, untuk menyesuaikan listnya sudah betul belum sesuai yang kita inginkan gitu beritanya. Kalau sudah, nanti baru kita masukin value di sini itu sesuai dengan banyaknya halaman yang kita inginkan gitu. Misalkan saya cuma pengen ngambil berita pemilu 2024 itu hanya tahun 2022, nanti teman-teman menyesuaikan aja gitu pas yang paling terakhir kan halaman berapa tadi, 974 ya, muncul ya masih tadi. Nah ini 974 itu kan terakhir beritanya 22 Februari 2013, itu kan udah lama banget. Misalnya teman-teman cuma pengen ngambil yang 2022, mungkin nanti bisa disesuaikan untuk halamannya, misalkan cuma sampai 500 begitu ya. Nah 500 kan terakhir 9 Juni 2022 begitu, jadi nanti menyesuaikan. Nah kalau sudah berhasil di load gitu, dijalankan kan kodenya, nanti akan muncul hasilnya di sini. Kita download aja, kemudian kita cek ini ada berapa, 17 artikel. Kita cek, nah sesuai nggak. Di sini ada judul, kemudian tanggal publishnya, kemudian link, dan yang terakhir adalah kontennya. Kita cek sampai bawah, ada 2, dia ketumpuk ya itu tadi, betul ya, sudah sesuai survei Voxpol. Udah 17. Mungkin itu aja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Misalkan teman-teman ada pertanyaan gitu, bisa ditanya di kolom komentar, barangkali saya bisa bantu, atau mungkin teman-teman yang lain bisa bantu gitu ya. Jadi bisa saling tolong menolong gitu kalau ada kebingungan, atau mungkin teman-teman butuh script codingannya, nanti bisa email aja ke saya di email saya numerikid20@gmail.com. nanti juga emailnya akan saya taruh di link deskripsi, di description gitu ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau bikin penelitian gitu, terus bingung scraping datanya gitu, nanti teman-teman bisa kontak saya juga di email tadi untuk kita melakukan diskusi yang lain gitu ya. Kebetulan saya sering membantu untuk melakukan scraping data untuk kebutuhan penelitian. Jadi nanti teman-teman hubungi aja langsung ke link itu gitu. Ya, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.